Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eni Aula Rohma, Prodi PGSD kelas 5A. Kali ini saya akan melakukan eksperimen tentang cahaya. Percobaan pertama berjudul garis-garis yang bertambah banyak. Tujuannya untuk membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat seperti gelombang. Alat dan bahannya sederhana. Kertas timah atau aluminium foil, terus ada pisau yang sangat tajam, sama senter sebagai sumber cahaya. Nah, pertama saya buat satu celah kecil di tengah kertas timah. Nih, seperti ini. Terus kemudian saya arahkan celah ini ke sumber cahaya dan melihatnya perlahan dari dekat. Nah, saat saya mendekat dan menjauh dari celah, terlihat garis-garis terang dan gelap yang muncul di sekitar celah. Ya. Itu tinggal ambil. Itu tinggal mana? Ada Tambahan garis ya. burung. Nah, pada percobaan ini kita melihat fenomena munculnya garis terang dan garis gelap ketika cahaya melewati celah yang sangat sempit. Fenomena ini disebut difraksi cahaya. Ketika cahaya melewati celah yang sangat kecil, gelombang cahaya tidak berjalan lurus saja tetapi menyebar ke samping. Penyebaran ini membuat gelombang saling bertemu kembali. Saat gelombang bertemu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, gelombang saling menguatkan. Disebut interferensi konstruktif dan menghasilkan garis terang. Yang kedua, gelombang saling melemahkan, disebut interferensi destruktif dan menghasilkan garis yang gelap. Walaupun kita hanya membuat satu celah, hasilnya terlihat seperti garis-garis yang banyak. Ini karena gelombang cahaya yang keluar dari celah merambat ke berbagai arah lalu saling berinterferensi. Fenomena ini menjadi bukti penting bahwa cahaya bukan hanya partikel tetapi juga gelombang. Peristiwa ini juga dulu dipakai oleh ilmuwan Thomas Young untuk membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat gelombang. Jadi dari eksperimen ini kita belajar bahwa cahaya bisa melengkung dan menyebar ketika melewati celah sempit. Cahaya menimbulkan pola terang gelap karena interferensi. Ini membuktikan sifat gelombang cahaya. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang kedua yang berjudul cahaya tak terlihat. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus dan tidak bisa dilihat kalau tidak mengenai benda. Alat dan bahannya yaitu kotak kardus, terus ada kertas hitam, senter, dan paku sebagai alat untuk membuat dua lubang kecil. Pertama, bagian dalam kotak sudah saya lapisi dengan kertas hitam agar gelap. Lalu saya buat satu lubang di depan dan di atas untuk mengintip. Setelah itu saya arahkan senter ke lubang depan dan melihat dari lubang atas. Nah, tidak bisa dilihat ya. Ternyata tidak ada cahaya yang terlihat apabila dilihat dari atas ini.
Pada percobaan ini kita belajar bahwa cahaya sebenarnya tidak terlihat, kecuali cahaya itu mengenai benda dan dipantulkan ke mata kita. Saat senter dinyalakan ke dalam kotak hitam dan saya mengintip dari lubang, saya tidak melihat garis cahaya. Ini karena cahaya tidak memantul apapun di dalam kotak yang kosong dan gelap. Percobaan ini membuktikan dua hal penting. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya tidak menyebar tanpa arah di dalam kotak. Ia tetap dalam jalurnya sampai mengenai benda. Yang kedua, cahaya tidak dapat dilihat tanpa pantulan. Ruangan bisa tampak terang karena cahaya memantul dari dinding ke mata kita. Tapi udara itu sendiri tidak memantulkan cahaya, sehingga cahaya yang mengalir tidak bisa terlihat. Prinsip ini juga yang menyebabkan cahaya laser terlihat hanya jika ada asap atau debu. Lampu sorot tampak seperti garis di kabut, tapi tidak terlihat di udara bersih. Dari percobaan ini kita bisa belajar bahwa untuk melihat cahaya harus ada benda yang memantulkannya. Sekarang percobaan yang ketiga, tembus pandang. Tujuannya untuk mengenal benda-benda yang bisa ditembus oleh cahaya. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada senter, terus ada plastik bening, terus ada kertas minyak, dan juga ada kardus. Pertama saya arahkan senter ke plastik bening. Nah, cahaya bisa menembus dengan jelas, berarti plastik bening bersifat transparan. Yang kedua, saya arahkan senter ke kertas minyak. Nah, cahaya menembus tapi agak samar, berarti kertas minyak termasuk translucent. Yang ketiga, saya arahkan senter ke kardus. Nah, cahaya sama sekali tidak bisa menembus, berarti kardus bersifat opak. Jadi dari percobaan ini kita tahu transparan cahaya menembus sepenuhnya, translucent cahaya menembus sebagian, dan opak cahaya tidak menembus sama sekali. Setiap bahan memiliki kemampuan berbeda dalam memantulkan dan menyerap cahaya. Sifat-sifat ini penting dipahami karena menentukan bagaimana suatu benda digunakan. Misalnya, plastik bening untuk bungkus makanan agar terlihat, kertas minyak untuk pembungkus agar cahaya masuk sedikit tetapi tidak terlalu kelihatan, dan kardus untuk melindungi barang karena tidak ditembus oleh cahaya. Percobaan keempat yaitu mengubah noda. Tujuannya untuk melihat bagaimana kecerahan cahaya berubah. Pertama saya siapkan kertas putih yang sudah diberikan minyak goreng ini sehingga ada noda transparan. Sekarang saya dekatkan kertas ini ke sumber cahaya. Di sini terlihat bahwa bagian yang bernoda minyak tampak lebih terang daripada bagian kertas lainnya. Itu artinya cahaya yang masuk ke belakang noda lebih kuat. Kalau saya ubah posisinya menjauh dari cahaya, nodanya justru terlihat lebih gelap. Nah, ini menunjukkan bahwa cahaya dari depan lebih kuat dibanding cahaya yang lewat dari belakang. Lalu saya geser kertas perlahan sampai nodanya hampir tidak terlihat. Pada posisi ini cahaya dari dua sisi. Nah, pada posisi ini cahaya dari dua sisi sudah sama terang, sehingga noda tampak samar.
Dari percobaan ini, saya simpulkan bahwa kecerahan cahaya dipengaruhi oleh kuat lemahnya cahaya yang diterima suatu permukaan. Kertas bernoda minyak membantu kita melihat perbedaan intensitas cahaya dengan lebih mudah. Demikian keempat percobaan yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Adelia dengan NPM 23 A003208. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum mengubah lampu peristiwa 8E. Nah, siswa diminta membandingkan kecerahan dua sumber cahaya dengan menggunakan sebuah otak. Nah, ini otak, dan ini sudah berlubang, dan atas bernoda minyak. Ini atas sudah bernoda minyak, dan saya kasih sedikit noda. Tujuannya kegiatan ini adalah melihat bagaimana perubahan sumber cahaya lampu yang berbeda mengalami kecerahan cahaya yang terlihat. Nah, cara kerjanya itu saya jelaskan dulu. Siapkan otak yang memiliki lubang kecil di dasarnya dan sebuah kertas bernoda minyak. Ketika lampu amal menyala, lubang di otak tampak terang. Saat lampu amal dimatikan, lubang tersebut tampak gelap. Dengan menggerakkan otak mendekati atau menjauhi sumber cahaya, titik terang yang dari lubang akan dapat menghilang atau muncul kembali. Pada tahap ini dilakukan perbandingan antara dua lampu, misalnya lampu dalam otak dan luar otak. Ketika salah satu lampu diganti, siswa mengamati bagaimana titik terang berubah, apakah lebih cepat menghilang atau lebih cepat terang atau lebih redup. Baik, kita akan melaksanakan praktikumnya. Di sini saya menggunakan cahaya dari HP dan ditaruh di dalam. Nah, dan ketika lampu di dalam kotak menyala, lubang akan terang. Jika mati, nampak gelap. Nah, jika cahaya mendekati lubang, akan tampak menghilang. Lubangnya tampak menghilang. Kalau menjauhkan, tampak ada. Nah, kalau semakin dekat titik lubang ini, semakin tidak terlihat kalau berlubang. Kalau jauh, kayak kelihatan kalau berlubang. Nah, kita melihat perbandingan antara dua lampu, yaitu lampu di dalam dan di luar kotak. Nah, kalau di dalam itu, kalau di dalam cahayanya lebih kelihatan, lebih tidak terlihat. Sedangkan di luar, cahayanya, dilihat dari dalam, cahayanya kelihatan dan kelihatan jika ada lubangnya. Ketika berada di luar, lubang tersebut tidak terlihat jika ada nodanya atau berlubang.
Pertama, penyalahan lampu pada amal atau otak. Ketika otak diarahkan untuk bercahaya, lubang tersebut tampak terang dan noda minyak terlihat samar. Sedangkan ketika lampu dimatikan, lubang tampak gelap, akan tetapi noda minyak terlihat jelas sekali. Nah, ketika mencoba lampu di luar ruangan atau di luar otak, saat lampu terang, di luar cahaya yang terlalu terang digunakan. Nah, ketika lampu hidup, lubang tersebut lebih cepat muncul dan noda minyak lebih mudah menghilang. Ketika sebaliknya ketika lampu lebih redup, cahaya yang masuk lebih lemah sehingga noda minyak tetap terlihat. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa kecerahan cahaya bergantung pada kekuatan. Dari percobaan ini disimpulkan bahwa kecerahan cahaya bergantung pada sumber cahaya. Lampu yang lebih terang menghasilkan cahaya lebih kuat sehingga minyak pada atas lebih mudah menghilang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada perkataan yang kurang berkenan atau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Eka Dayandria dengan NPM 2386061A003208. Di sini saya akan melakukan eksperimen lilin berhantu. Nah, dengan alat dan bahan 2 buah lilin, 1 cermin data, korek, api penggaris, lembaran atas putih dan dudukan lilin. Mari kita akan bereksperimen video selanjutnya. Baik, di sini ada kertas dan juga kaca, dan ini lilin pertama dan di sini lilin kedua. Nah, kita lihat pada lilin, kita lihat nyalakan lilin pertama dulu. Kita nyalakan lilin pertama dan ya, setelah dilihat lilin kedua itu lurus dan terlihat lilin pertama ini lurus di lilin kedua. Untuk jaraknya juga 10. Nah, coba kita hidupkan lilin kedua ini. Nah, kalau dilihat dari lilin pertama, dari depan cermin, kita bisa melihat lilin kedua posisinya sama dengan lilin pertama. Cuman lilin pertama tidak dihidupkan apinya, lilin kedua dihidupkan apinya. Baik, mungkin ini saja eksperimen saya, dan untuk penjelasannya saya akan menjelaskan di belakangnya. Cermin datar membentuk bayangan virtual yang terletak di belakang cermin pada jarak yang sama dengan jarak di depan cermin. Nah, tadi cermin pertama berada 15 cm di depan cermin dan bayangannya yaitu 15 cm di belakang cermin. Ketika diberikan lilin kedua, lilin pertama dimatikan, lilin kedua menggantikan lilin pertama dikarenakan lilin kedua sejajar dengan lilin pertama. Jadi sehingga lilin kedua itu menggantikan lilin pertama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
ada Lia dan Lia dengan NPM 23862061A003208. Aan melakukan eksperimen IPA, yaitu saya akan melakukan eksperimen editan itu, di mana pada ini eksperimen pertama yaitu saya mengedipkan mata kiri, yang di eksperimen pertama yaitu mata kiri tertutup dan mata kanan terbuka. Saya akan melakukan eksperimen 2 cermin, dan di sini cermin pertama dan di sini cermin kedua. Baik, saya akan mengedipkan mata sebelah kanan. Pada cermin pertama, saya mengedipkan mata sebelah kanan dan membuka sebelah kiri. Sedangkan pada cermin kedua, mata saya mengedipkan sebelah kiri dan membuka sebelah kanan. Di buku perhatikan bahwa ketika mata kiri ada beredip, maka yang beredip pada bayangan cermin adalah mata kirinya. Jika menggunakan satu cermin, maka ketika mata kiri beredip, maka mata kiri juga beredip dan mata kanan membuka. Nah, yang kedua, memperhatikan bahwa ketika Anda mengedipkan mata kanan, maka yang terlihat pada cermin kedua yang ditutup demikian rupa adalah kedua mata Anda. Ya, pada cermin kedua kita akan melihat ketika di cermin pertama mata kanan saya beredip dan mata kiri kita terbuka. Di cermin pertama mata kanan saya beredip dan mata kiri saya terbuka. Ketika di cermin kedua mata kiri saya tertutup atau beredip, mata kanan saya terbuka. Mungkin itu saja eksperimen dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Adelia dengan NPM 23862061A003208 akan melakukan eksperimen IPA, yaitu baik, saya akan melakukan ini. Nah, keduanya itu dari ini saya dapat ini ini ada gambarnya itu coba kita bentuk file. Nah, ini dua yang data kemudian ada pada ini nomor buku benda bagian tengah ini ada kemudian kalau kita menggunakan cermin. Nah, ini karena saya tidak menggunakan cermin, tapi saya akan memberikan sebuah tinggal saya bisa melihat saya akan membuat ini. Nah, ini saya membuat bentuk file, tapi saya masuk pada yang ini juga. Jadi bentuk ini kalau kita lihat ada ini apa kalau kita lihat ya, nanti saya melihat ada di sana. Nanti saya menggunakan ini dan kita akan di sana sini akan melihat ada di sana. Nah, coba dan ternyata kita melihat kita melihat ada di sini dikarenakan terhalang oleh buku yang mudah. Nah, bagaimana kita melihat ada di sana dengan menjadi di sana kalau ini mereka menggunakan saya dari saya satu dan satu ini dan kedua ada di sini dan kedua ini harus kita melihat ada pertama ada di sini ada kita melihat ada di sini. Nah, kita melihat ada di sebelah kaca dua dengan sebelah kaca pertama. Jadi saya dapat ditemukan otak X-ray menunjukkan bagaimana cahaya dapat diarahkan kembali ke mata kita menggunakan dua cermin datar yang dipasang pada sudut tertentu sehingga menciptakan ilusi optik. Nah, cermin ini memanfaatkan menuju cermin kedua. Cermin ketika cahaya dari cahaya X datang ke cermin pertama. Nah, cermin pertama ini memantulkan menuju cermin kedua. Cermin kedua kemudian memantulkan cahaya tersebut lagi ke arah mata pengamat. Karena dua kali pemantulan terjadi pada sudut yang tepat, cahaya akhirnya bergerak ke arah mata seolah-olah berasal dari jalur lurus di depan pengamat.
Otak kita lalu menafsirkan cahaya seakan-akan datang dari arah lurus, bukan dari pantulan yang kompleks. Akhirnya, akibatnya tanda X tampak berada di posisi yang sama, walaupun ada buku atau ada buku yang berisi noda tersebut yang ditempelkan untuk menghalanginya. Nah, peristiwa tersebut membuktikan bahwa cahaya tidak selalu merambat dalam garis lurus menuju mata. Cahaya dapat dipantulkan berkali-kali oleh cermin sehingga arah rambatnya berubah, namun tetap menghasilkan bayangan yang tampak realistis. Inilah yang menyebabkan kita seolah-olah bisa melihat menembus benda padat, padahal sebenarnya yang kita lihat adalah cahaya hasil pantulan. Baik, mungkin itu saja mungkin itu saja eksperimen dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Anggraini Imamah, NPM 2386-2061A003236. Saya di sini akan melaksanakan praktikum dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA Sekolah Dasar. Selanjutnya saya akan melaksanakan praktikum yang pertama, yaitu dengan judul memberikan anak-anak kotak tersenyum. Adapun alat dan bahannya yaitu kardus, 2 gambar emoji menggunakan spidol, terus 1 buah cermin kecil, lem dam double tip, pisau cutter dan gunting, lalu senter. Langkah-langkah yang kita butuhkan yaitu pertama, siapkan kardus, lalu bagi ukur dengan penggaris, pensil menjadi 2 ruang, yaitu ruang A dan ruang B, seperti ini. Seperti gambar huruf L, tapi ini dibalik nanti seperti ini jadinya. Nah, lalu pasangkan karton hitam untuk merekat ini dengan double tip dan lem. Supaya apa? Supaya ruangan yang ada di dalam itu menjadi gelap dan senter akan menjadi terang. Nah, lalu tempelkan gambar emoji ini ke dalam kardus seperti ini. Lalu yang senyum diletakkan di bidang di ruang A, yang murung di ruang B. Pasang cermin tersebut di tengah-tengahnya. Nah, buatlah lubang cahaya salah satu sisi di depan cermin supaya dia untuk memantulkan cahaya ke salah satu emoji tersebut. Lalu caranya buka pintu A dan tutup pintu B, lalu amati bayangan apa yang muncul. Kemudian tutup pintu A dan buka pintu B, lalu bayangan apa yang muncul. Langsung saja ya kita lihat. Nah, nanti diukurnya seperti ini ya, ruangannya seperti ini. Di sini ada lubang cahaya untuk masukkan senter cahaya ke dalam ruangannya. Lalu letakkan emoji senang. Letakkan emoji senang ke dalam bidang A. Masukkan ke dalam sini. Lalu emoji murung ke dalam ruangan ini. Ruang B, ini ruang A, ini ruang B. Lalu letakkan cermin ke dalam tengah, ke tengah-tengah sampai yaitu 45 derajat. Nah, lalu tutup. Nah, ini ditutup menggunakan lem dan ini adalah pintunya, pintu B, ini pintu A. Nah, nanti kita akan melihatnya praktikum ini di tempat gelap. Solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth. Pada percobaan
percobaan pemantulan cahaya ini digunakan sebuah kotak sederhana yang dirancang untuk memvisualisasikan bagaimana cahaya membawa informasi gambar dan bagaimana arah rambatnya dapat dikendalikan melalui pemantulan. Kotak ini terdiri atas 2 ruang terpisah, yaitu ruang A yang berisi gambar tersenyum dan ruang B yang berisi gambar murung. Kedua gambar ini ditempatkan pada lembar plastik bening agar detail visualnya dapat diterangi dan dipantulkan dengan baik. Nah, di bagian tengah kotak dipasang sebuah cermin tunggal yang menjadi titik pemantulan utama. Pada salah satu sisi kotak terdapat sebuah lubang cahaya, yaitu bukaan kecil yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi cahaya yang diarahkan tepat menuju permukaan cermin. Saat percobaan berlangsung, cahaya di luar memasuki kotak melalui lubang tersebut dan mengenai permukaan cermin. Cahaya yang datang ini kemudian dipantulkan sesuai hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Seperti itu ya, sudut datang sama dengan sudut pantul. Arah pantulan ini menentukan ruang A atau B yang akan diterangi dan menghasilkan bayangan. Selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum yang kedua, yaitu memperhatikan baut di dalam permukaan air. Adapun alat dan bahannya yaitu akuarium. Setelah itu air secukupnya, pensil dan baut. Langkah-langkah yang kita ambil yaitu isilah akuarium dengan air secukupnya, lalu letakkan baut di dasar wadah atau di bawah air. Amati baut dari atas dan samping di permukaan air. Peganglah pensil di dalam akuarium dan coba sejajarkan dengan posisi baut yang terlihat. Perhatikan bahwa posisi baut tampak berubah dan pensil terlihat tidak sejajar akibat pembiasan cahaya. Baik, ini adalah bahan-bahan untuk praktikum yang kedua, yaitu memperhatikan baut di dalam permukaan air. Nah, salah satu bahan alatnya yaitu adalah akuarium ini, air secukupnya, pensil, dan baut. Nah, lanjut saja, kita masukkan air ke dalam akuarium. Lalu letakkan baut di dalam permukaan air. Dan sejajarkan pensil pada baut. Tapi tidak langsung ke bawah ya. Contohnya seperti ini. Amatilah dari depan dan nanti kita akan amati dari samping. Jika kita lihat dari sisi samping seperti ini, baut tersebut tampak biasa saja ya. Kita masukkan pensil ke dalamnya. Apakah kalian melihat bahwasannya pensil tersebut tidak sejajar dengan sebelum dia memasukkan air dan sesudah masukkan air? Tetapi dalam baut tersebut dia tampak biasa, tampak tidak berubah, bautnya tidak berubah, tapi pensilnya berubah kan seperti tidak sejajar. Kalau di sana halnya seperti sini, tampak berbeda bukan? Nah, percobaan ini menunjukkan sifat dasar cahaya, yaitu pembiasan perubahan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda, yaitu air dan udara. Pada awal pengamatan, siswa diminta melihat baut yang berada di dasar wadah berisi air dari arah samping atas. Meskipun bautnya berada pada kedalaman tertentu, mata manusia menangkapnya seolah-olah baut berada lebih dekat dengan permukaan air. Hal ini terjadi karena cahaya yang berasal dari baut harusnya melewati air terlebih dahulu sebelum keluar menuju udara. Saat cahaya berpindah dari air
lebih rapat ke udara, kurang rapat, cahaya dibiaskan menjauhi garis normal. Akibatnya, jalur cahaya yang memasuki mata tampak berasal dari posisi yang lebih dangkal. Inilah sebabnya objek di dalam air secara visual lebih dekat atau lebih dangkal daripada posisi sebenarnya. Ketika siswa mencoba menyelaraskan pensil dengan posisi baut dari atas, pensil tampak tidak lurus atau tidak sejajar dengan baut tersebut. Hal ini merupakan efek lanjutan dari pembiasan, di mana bentuk atau arah suatu benda dapat tampak berubah karena berkas cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek mengalami perubahan sebelum sampai ke mata. Saya akan melaksanakan praktikum yang ketiga, di mana itu praktikumnya adalah koin yang menghilang. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada koin, terus yang kedua ada gelas kosong, yang ketiga ada air secukupnya. Nah, langkah-langkahnya itu adalah letakkan koin di bawah gelas yang kosong dan belum terisi air. Setelah itu posisikan mata sejajar dengan sisi gelas hingga koin terlihat jelas di dasar. Nah, lalu tuangkan air perlahan-lahan ke dalam gelas tanpa mengubah posisi mata. Amati perubahan yang terjadi pada tampilan koin. Mari kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum ketiga, di mana itu ada alatnya yaitu koin, habis itu ada gelas kosong, setelah itu ada air secukupnya. Nah, mari kita lakukan. Langkah-langkahnya itu, letakkan koin di bawah gelas kosong yang belum terisi air. Apakah kalian melihat bahwasannya koin tersebut masih tampak jelas? Nah, bagaimana ketika kita lakukan air tersebut dituangkan? Kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, kalian lihat bahwasannya koin tersebut tidak terlihat atau koin tersebut menghilang dari pandangan mata kita. Nah, begitu. Jadi praktikum ini yang dinamakan dengan koin yang menghilang. Nah, setelah kita melakukan praktikum tadi, yaitu adalah koin menghilang. Pada percobaan koin menghilang, kita melihat bahwa koin yang awalnya tampak di dasar gelas menjadi tidak terlihat setelah air dituangkan. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya pembiasan cahaya. Apakah kalian tahu pembiasan cahaya? Nah, pembiasan cahaya itu adalah peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika cahaya melewati dua zat atau medium yang berbeda ketepatannya, misalnya dari udara ke air atau sebaliknya dari air ke udara. Nah, ketika gelas masih kosong, cahaya dari koin bergerak lurus melewati udara dan langsung masuk ke mata kita. Karena itu, koin tampak jelas, namun saat air dituangkan di dalam gelas, cahaya dari koin harus melewati air dan kaca gelas sebelum mencapai mata. Karena air lebih rapat daripada udara, maka arah cahaya dibelokkan atau dibiaskan. Nah, akibat pembiasan ini, arah cahaya berubah sehingga tidak lagi masuk ke mata pengamat. Nah, itulah sebabnya koin tampak menghilang, padahal sebenarnya koin tetap ada di tempatnya, yaitu di posisi tersebut. Selanjutnya, kita akan melaksanakan praktikum yang keempat, yaitu penampakan koin. Nah, di mana alat dan bahannya itu adalah satu buah koin, terus air secukupnya, dan satu buah mangkuk bening. Nah, cara kerjanya itu atau langkah-langkahnya itu, letakkan koin di dalam dasar mangkuk atau di dalam mangkuknya. Berdirilah agak jauh dari mangkuk sampai koin itu tidak terlihat dari posisi mata. Nah, mintalah teman atau siswa lain untuk menuangkan air perlahan ke dalam mangkuk tanpa mengubah posisi pengamat. Amati perubahan yang terjadi pada koin yang tadinya tidak terlihat mulai tampak. Nah, langsung saja kita laksanakan praktikumnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum penampakan koin. Nah, di mana bahan-bahannya yaitu adalah koin, mangkuk bening, dan air secukupnya. Lalu, letakkan koin tersebut di dasar mangkuk atau di dalam mangkuk tersebut. Nah, dari jauh kita tidak melihat bahwasannya di dalam itu ada koin. Nah, dengan cara kita masukkan air
secukupnya atau perlahan ke dalam mangkuk, maka koin tersebut akan tampak terlihat di dalam mangkuk. Bisa dilihat bahwasannya di sini adalah koin. Jadi itulah yang disebut dengan penampakan koin. Baik, dari praktikum yang keempat tadi, yaitu percobaan atau praktikum penampakan koin, memperlihatkan sifat cahaya yang mengalami pembiasan atau refraksi. Nah, pada awalnya ketika mangkuk kosong, cahaya dari koin hanya bergerak lurus di dalam udara dan tidak mencapai mata pengamat, terhalang oleh dinding mangkuk. Akibatnya, koin tampak tidak terlihat dari posisi tertentu. Namun, setelah air dituangkan ke dalam mangkuk, medium tempat cahaya merambat perubahan dari udara menjadi air. Perubahan ini menyebabkan pembelokan arah cahaya atau yang namanya pembiasan. Karena kecepatan cahaya dalam air lebih lambat daripada di udara. Ketika cahaya dari koin melewati batas antara air dan udara, arah rambatnya membelok menjauhi garis normal sehingga berkas cahaya kini dapat mencapai mata pengamat. Akibatnya koin yang semula tidak terlihat kini nampak seolah muncul kembali di permukaan air. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembiasan cahaya dapat mempengaruhi cara kita melihat suatu benda. Benda yang tidak terlihat dapat tampak tergantung pada bagaimana cahaya dibelokkan oleh medium tempat ia merambat. Peristiwa penampakan koin ini juga menjadi contoh nyata bahwa pandangan mata manusia tidak selalu menunjukkan posisi benda yang sebenarnya, karena arah datang cahaya dapat berubah akibat pembiasan. Oleh karena itu, tampak seperti koin, tampak seperti posisi atau muncul di tempat yang berbeda dari posisi aslinya. Baik, praktikum itu saja yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu melihat pada lensa. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu, yaitu yang pertama pengertian lensa. Lensa adalah benda bening yang biasanya terbuat dari kaca ataupun plastik yang dapat membelokkan cahaya. Lensa bekerja berdasarkan pembiasan cahaya, yaitu perubahan arah cahaya ketika melewati dua zat yang berbeda kerapatan, misalnya dari udara ke kaca. Karena bentuknya dibuat secara khusus, lensa bisa mengatur arah cahaya sehingga sinarnya bisa dikumpulkan yang bisa disebut konvergen ataupun disebarkan divergen. Yang kedua yaitu jenis-jenis lensa. Ada dua jenis lensa utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu lensa cembung. Bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian pinggir. Lensa cembung juga bersifat mengumpulkan cahaya ataupun konvergen. Cahaya yang melewati lensa ini akan bertemu di satu titik dan disebut titik fokus. Dapat membentuk bayangan nyata dan juga terbalik di layar. Sedangkan contoh penggunaan dari lensa cembung yaitu kaca pembesar, lensa kamera, ataupun kacamata orang rabun dekat, mikroskop, dan juga proyektor. Yang kedua yaitu lensa cekung. Bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya ataupun divergen. Cahaya yang melewati lensa cembung akan menjauh dari satu titik fokus. Nah, lensa cekung tidak dapat membentuk bayangan nyata di layar, hanya bayangan maya yang tidak bisa ditangkap layar. Contoh penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya seperti kacamata orang rabun jauh, teleskop, dan juga beberapa alat optik lainnya. Oke, hari ini saya akan melakukan percobaan sains yang seru yaitu melihat pada lensa. Tujuannya adalah untuk menyelidiki sifat lensa cembung dan juga lensa cekung. Kalian akan melihat bagaimana cahaya bisa dibiaskan hingga membentuk bayangan nyata di dalam layar. Pertama-tama kita membutuhkan alat dan juga bahan. Alat-alatnya sangat sederhana yaitu yang pertama lilin. Namun saya mengganti lilin menggunakan ini teman-teman.
Selanjutnya layar putih, bisa menggunakan kertas ataupun karton. Dan yang terakhir yaitu lensa cembung dan juga lensa cekung. Perhatikan kedua bentuk lensa ini. Lensa yang bagian tengahnya lebih tebal disebut lensa cembung, sedangkan yang lebih tipis tengahnya ini disebut lensa cekung. Nah, kita akan lihat perbedaan cara keduanya membelokkan cahaya. Pertama-tama kita hidupkan ini terlebih dahulu. Selanjutnya kita taruh kertas putih atau kita sebut layar di belakang ini, anggap ini lilin ya teman-teman. Sekarang saya letakkan lensa di antara lilin dan juga layar. Perhatikan baik-baik, saya akan geser layarnya maju mundur. Kita akan melihat bayangan nyala lilin muncul di layar. Nah, bayangan ini terbalik karena cahaya dari lilin dibiaskan dan dipusatkan oleh lensa cembung. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan menggunakan lensa cekung. Kita taruh lensa di antara lilin dan juga layar. Jika kita melihat di lensa cekung, tidak ada bayangan yang terbentuk ya. Nah, kenapa? Dikarenakan lensa cekung menyebarkan cahaya atau disebut juga divergen. Jadi, bayangannya tidak bisa diproyeksikan di dalam layar. Jadi, kesimpulannya yaitu lensa cembung memusatkan cahaya konvergen adalah sifat cahaya yang mengumpulkan ke satu titik setelah melewati lensa dan bisa memproyeksikan bayangan nyata yang terbalik. Sedangkan lensa cekung menyebarkan cahaya atau divergen adalah sifat cahaya yang menyebar setelah melewati lensa dan bayangannya bersifat maya. Mungkin itu saja percobaan saya kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan nama membalikkan arah panah. Saya akan melakukan percobaan seru tentang pembiasan cahaya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sebuah botol yang berisi air nanti bisa membuat arah panah terlihat terbalik. Pertama-tama sebelum kita melakukan eksperimen tersebut, kita membutuhkan bahan-bahan yaitu botol, kertas dengan arah panah, dan juga air. Ini adalah kertas, semua panah mengarah ke satu arah yaitu ke arah kiri. Nah, nanti kita akan melihat arah panah ini bisa berubah saat kita lihat melalui botol air. Langkah selanjutnya yaitu kita isi botol dengan air. Kita harus mengisinya agar penuh sampai atas. Kenapa harus penuh? Dikarenakan botol penuh air akan berfungsi seperti lensa cembung. Lensa cembung ini nantinya bisa membelokkan cahaya dan juga menyebabkan bayangan benda terbalik. Kita isi dulu sampai penuh. Yaitu langkah selanjutnya, kita letakkan kertas panah ini di belakang botol air. Nah, saya akan langsung melihatnya dengan mata telanjang seperti ini. Nah, jika Anda menaruh kertas ini secara jauh, arahnya akan tetap sama, yaitu mengarah ke kiri. Nah, sedangkan jika kertas ini dimajukan sedikit, otomatis kita bisa melihat bahwa arah panah ini
terbalik dari arah menghadap ke kiri, ini bisa menjadi menghadap ke kanan. Jika kalian penasaran, kalian bisa buktikan di rumah kalian. Nih, seperti ini. Kalian melihatnya menggunakan kedua mata langsung seperti ini. Jangan seperti ini melihat dengan satu mata, tetapi menggunakan dua mata langsung. Nah, itu akan terlihat seperti terbalik itu arah panahnya. Nah, kalau saya menjauhkan kembali kertas panah tersebut, arah panah akan berubah seperti semula, berubah menghadap ke arah kiri. Ini menunjukkan bahwa air di dalam botol ini dapat membelokkan cahaya sehingga arah panah yang kalian lihat bisa menjadi berbeda. Kenapa sih bisa berbeda? Dikarenakan botol berisi air bekerja seperti lensa cembung yang membelokkan cahaya dan dapat membuat gambar benda tampak terbalik secara horizontal. Cahaya dari panah disilangkan sebelum masuk ke mata kita sehingga arah panah tampak berubah. Jadi, dari percobaan ini kita dapat belajar bahwa pembiasan cahaya dapat mengubah bentuk dan juga arah bayangan benda. Sains itu ternyata ada di sekitar kita loh, bahkan di dalam botol air. Mungkin itu saja, terima kasih sudah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan melakukan percobaan sederhana yang disebut tes mata instan. Percobaan ini nantinya dapat membantu kita memahami bagaimana lensa pada kacamata bekerja untuk membantu penglihatan. Peralatannya yaitu yang pertama ada sebuah kacamata, bisa lensa minus ataupun plus. Selanjutnya ada tulisan kecil untuk kita lihat dari jarak dekat, dan yang terakhir tulisan berukuran lebih besar. Nah, dengan alat ini kita bisa melihat bagaimana kacamata mempengaruhi pembiasan cahaya. Di sini saya akan mulai dari tulisan kecil dan kita lihat dari jarak dekat terlebih dahulu. Ini adalah tulisan kecilnya. Nah, saya akan melihat tanpa kacamata terlebih dahulu. Ketika saya melihat tulisan ini terlihat normal bagi saya dikarenakan saya sendiri matanya tidak minus ya teman-teman. Jadi tulisan ini terlihat normal. Nah, selanjutnya saya akan memakai kacamata dan melihat kembali tulisan tadi dari jarak dekat. Ketika saya melihat tulisan ini menggunakan kacamata, nah tulisan ini yang tadinya normal terlihat lebih jelas dan lebih fokus. Nah, jika tulisan dekat menjadi lebih jelas ketika memakai kacamata, ini menunjukkan bahwa kacamata tersebut adalah lensa cembung, yaitu lensa untuk membantu orang dengan rabun dekat. Selanjutnya kita coba menggunakan tulisan yang lebih besar. Nah, ini kita lihat dengan jarak jauh ya teman-teman. Kita akan taruh ini lebih jauh tempatnya. Nanti kita akan melihat menggunakan mata langsung tanpa kacamata terlebih dahulu. Nah, saya akan taruh lebih jauh seperti itu. Nah, tentu jika kita melihat tulisan yang sudah saya pasang tadi di dinding, nah, jika dilihat dari jarak jauh, tulisannya sedikit buram. Nah, sekarang kita coba menggunakan kacamata. Nah, jika kita melihat menggunakan kacamata, tulisan yang tadinya buram agak sedikit lebih jelas, teman-teman. Nah, jika tulisan jauh menjadi lebih jelas jika menggunakan kacamata, ini menunjukkan bahwa kacamata tersebut menggunakan lensa cekung, yaitu untuk membantu orang yang memiliki gangguan rabun jauh. Kita juga bisa mengetahui jenis lensa dari efeknya pada benda di belakang. Nah, perhatikan baik-baik melalui lensa ini. Ya.
Nah, jika benda terlihat mengecil lewat lensa, berarti ini lensa cekung untuk rabun jauh. Sebaliknya, jika benda terlihat membesar, berarti ini lensa cembung untuk rabun dekat. Sedangkan kacamata yang saya pegang ini yaitu untuk rabun dekat, yaitu ini termasuk ke lensa cembung. Jadi, kacamata membantu penglihatan dengan cara membelokkan cahaya yang masuk ke dalam mata. Lensa cekung menyebarkan cahaya untuk membantu mata rabun jauh. Sedangkan lensa cembung memusatkan cahaya untuk membantu mata rabun dekat. Kacamata tidak membuat ukuran benda berubah, tetapi membuat bayangan jatuh tepat di retina sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Baik, mungkin itu percobaan tes mata instan yang saya lakukan. Cukup sederhana, tetapi sangat membantu untuk memahami cara kerja lensa di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Starandi dari kelas A semester 5 dengan NPM 23862061 A003265. Pada video ini saya akan melakukan beberapa eksperimen yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD. Eksperimen pertama yaitu peristiwa 8P, di mana nantinya cahaya putih akan menghasilkan beberapa warna. Bahan-bahannya yaitu ada sumber cahaya, kalian bisa menggunakan senter, dan juga bahan yang kedua ada prisma. Perlu diingat, kalian harus mencari atau menggunakan ruangan gelap untuk melakukan eksperimen ini. Cara kerja eksperimen ini, kalian harus menggunakan ruangan yang gelap, dan juga lalu setelah itu nyalakan sebuah senter atau sumber cahaya, lalu arahkan ke sebuah prisma. Arahkan secara perlahan sampai ada terlihat sekumpulan warna . Mengapa itu bisa terjadi? Nah, ketika cahaya putih masuk ke dalam prisma, cahaya itu seperti dipaksa untuk berubah arah karena di dalam prisma itu ada kaca yang membuat cahaya berjalan lebih lambat. Nah, sebenarnya cahaya putih itu campuran dari banyak warna. Seperti yang terlihat dari video tadi, ada beberapa warna itu. Nah, saat cahaya berjalan di dalam prisma, masing-masing warna membelok atau membias dengan besar yang berbeda. Karena beloknya itu tidak sama, warna-warna itu nantinya terpisah jadi satu persatu. Ketika keluar dari prisma, cahaya itu sudah terpisah menjadi banyak warna seperti pelangi. Jadi dari cahaya putih yang bisa kita lihat, itu bisa muncul warna-warna lain.
Cahaya berwarna putih itu sebenarnya tersusun dari beberapa warna. Ketika cahaya putih diarahkan ke sebuah prisma, maka cahaya itu akan terpecah menjadi warna-warna lain seperti merah, kuning, hijau, biru, ungu. Ya, pokoknya ada di video tadi warna-warnanya. Nah, jika cahaya putih hanya satu warna, seharusnya tidak akan muncul warna lain saat melewati prisma. Baik, selanjutnya saya akan melakukan eksperimen, yaitu peristiwa 8Q. Eksperimennya yaitu ada beberapa kumpulan warna yang nantinya akan berubah menjadi warna putih ketika berada dalam kecepatan tertentu. Buatlah sebuah lingkaran. Nah, saya menggunakan kertas karton, lalu warnailah dengan beberapa warna ini. Ada red, orange, yellow, green, indigo, blue, and violet. Nah, nantinya itu akan berputar. Cara putarnya saya menggunakan kipas angin untuk memutar ini agar kecepatannya itu bagus. Pada warna-warna ini saya menggunakan pensil warna. Nah, ketika warna-warna ini diputar sangat cepat, semua warna yang tadinya terlihat terpisah akan melebur dan tampak menjadi warna putih. Itu karena mata kita tidak bisa melihat warna yang bergerak terlalu cepat satu persatu. Ketika warna berputar dengan cepat, mata kita itu mencampur semua warna itu secara bersama-sama. Jadi saat diputar dengan cepat, warna tersebut seolah-olah menyatu dalam mata kita menjadi satu warna, yaitu warna putih. Nah, jika semua warna itu tercampur, hasilnya putih. Jadi ketika semua warna itu berputar tadi, itu menghasilkan warna putih. Intinya cahaya putih itu bukan satu warna, dia adalah gabungan dari banyak warna. Kalau semua warna itu muncul bersama dengan cepat, mata kita itu melihatnya sebagai warna putih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan eksperimen, yaitu mencampur warna cahaya percobaan 8R. Eksperimen mencampur warna cahaya dari kita memerlukan senter sebagai sumber warna cahaya. Bahan-bahan pada eksperimen ini ada senter sebagai warna cahaya, sebagai sumber cahaya, dan yang
yang kedua yaitu filter. Warna merah, biru, kuning, dan juga hijau. Cara kerjanya yaitu nyalakan sumber cahaya senter, lalu tutupi masing-masing cahaya dengan filter warna yang berbeda. Misalnya satu biru dan juga satu merah. Arahkan kedua cahaya tersebut ke layar yang berwarna putih sehingga kedua warna bertemu dan saling tumpang tindih. Lalu amatilah warna baru yang muncul di tempat cahaya bertemu. Nah, mengapa eksperimen ini bisa terjadi? Karena perlu diketahui cahaya putih dari senter itu sebenarnya terdiri dari banyak warna. Jadi saat kamu menyoroti senter lewat plastik, contohnya plastik merah, cahaya yang keluar jadi merah karena warna lain itu tidak boleh lewat. Nah, apa yang terjadi ketika dua cahaya berwarna bertemu? Ketika dua cahaya berwarna menyinari satu titik yang sama, warna-warna cahaya itu bergabung. Tetapi ingat, cahaya kalau dicampur jadi lebih terang, bukan lebih gelap. Kenapa? Karena mata kita punya sensor khusus yang membaca sinyal cahaya. Jika dua cahaya masuk bersamaan, otak akan menggabungkan sinyalnya menjadi warna baru. Warna cahaya itu tidak pernah menghasilkan warna hitam karena cahaya bekerja dengan menambahkan warna terang. Ketika warna-warna cahaya seperti merah, hijau, biru digabungkan, cahaya itu justru menjadi semakin cerah sehingga akhirnya terlihat bisa berwarna putih. Nah, hitam bukanlah warna cahaya, tetapi menunjukkan tidak adanya cahaya sama sekali. Karena itu menambahkan cahaya apapun tidak akan membuat warna menjadi gelap. Sehingga pencampuran cahaya itu bisa menghasilkan putih, namun tidak pernah akan menghasilkan warna hitam. Hasil penggabungan warna merah dan biru itu menghasilkan warna ungu muda, sedangkan merah dan hijau menghasilkan kuning keputih-putihan. Warna biru dan kuning itu menghasilkan warna biru muda. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen sederhana tetapi sangat menarik, yaitu tentang warna yang tidak bisa hilang. Meskipun kita hanya menatap sebuah titik hitam di atas kertas berwarna, nanti akan muncul warna lain yang tidak ada di objek aslinya. Fenomena ini terjadi karena cara mata kita menyesuaikan diri terhadap cahaya. Yuk langsung kita lakukan percobaannya. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan itu sangat sederhana. Yang pertama ada satu kertas berwarna merah,
Yang kedua ada kertas yang berwarna putih. Yang ketiga ada spidol. Yang terakhir ada stopwatch. Langkah yang pertama yaitu siapkan kertas berwarna yang sudah diberi titik hitam di bagian tengahnya. Lalu diposisikan yang nyaman untuk dilihat. Langkah kedua, tatap titik hitam itu selama kurang lebih 30 detik. Tanpa mengalihkan pandangan, usahakan mata tetap fokus supaya efeknya muncul dengan jelas. 3. Setelah waktunya habis, segera alihkan pandangan ke kertas putih kosong. Arahkan mata ke bagian tengah kertas putih, seolah-olah kamu sedang menatap ulang titik yang tadi. Dan yang terakhir, perhatikan baik-baik, kamu akan melihat bayangan titik dan bayangan warna yang muncul tiba-tiba dan menarik. Warnanya berbeda dari warna asli kertas berwarna. Mengapa hal itu bisa terjadi? Fenomena munculnya warna berbeda ini disebut afterimage atau bayangan sisa. Hal ini terjadi karena sel-sel reseptor warna di retina di mata kita itu bekerja tidak selalu stabil. Mereka bisa aktif, melemah, dan memulihkan diri. Di dalam retina terdapat sel kerucut atau cones yang peka terhadap 3 warna dasar cahaya, yaitu merah, hijau, dan biru. Ketika kita menatap warna tertentu terlalu lama, misalnya warna merah pada kertas berwarna, maka reseptor yang peka terhadap warna merah bekerja paling keras. Jika terus dipaksa selama sekitar 30 detik, reseptor tersebut mengalami kelelahan sehingga sinyal warna merah yang dikirim ke otak melemah. Begitu pandangan kita dipindahkan ke kertas putih yang sebenarnya memantulkan semua warna cahaya. Reseptor warna merah yang sedang lelah itu tidak bisa merespon dengan baik. Akibatnya, cahaya putih yang masuk ke mata seperti kehilangan komponen warnanya. Ketika satu warna melemah yang terlihat di otak, justru warna komplemennya, yaitu warna kebalikan dari warna yang baru saja kita tatap. Itulah sebabnya setelah menatap biru, kita melihat kuning, setelah menatap merah, kita melihat hijau, dan begitu pula sebaliknya. Warna itu sebenarnya tidak ada di kertas putih, tetapi muncul karena otak sedang menyeimbangkan sinyal visual setelah reseptor warna bekerja terlalu berat. Jadi, meskipun kita tidak melihat objek apapun di kertas putih, sistem visual kita seolah-olah menampilkan warna yang tetap menempel di mata. Itulah mengapa warna tersebut terasa seperti tidak bisa hilang selama beberapa detik. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan percobaan menarik, yaitu tentang campuran 2 warna. Percobaan ini akan menunjukkan bahwa warna yang kita lihat bisa berubah hanya karena arah cahaya yang mengenai berbeda. Meskipun larutannya tetap sama, warna yang tampak bisa berubah terang atau gelap bergantung pada cara cahaya masuk ke mata kita. Yuk kita mulai percobaannya. Alat dan bahan yang kita perlukan: 2 botol transparan, air bersih sebagai larutan dasar, pewarna makanan merah dan hijau, yang terakhir ada senter. Yaitu isi botol pertama dengan air, lalu teteskan pewarna merah dan aduk hingga merata. Kedua, isi botol kedua dengan air, lalu teteskan pewarna hijau dan aduk hingga rata juga. Ketiga yaitu letakkan botol merah di depan sumber cahaya sehingga cahaya berada di belakang botol. Amati warna yang terlihat ketika cahaya menembus larutan. 4. Sekarang arahkan cahaya ke bagian depan botol hijau dan amati warna yang terlihat ketika cahaya itu dipantulkan kembali ke mata kamu.
kelima, pindahkan posisi cahaya beberapa kali dari depan, dari belakang, dari samping, lalu bandingkan perbedaan warna yang kamu lihat pada hasil tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Perubahan warna ini terjadi karena cahaya dapat mencapai mata kita melalui dua cara, yaitu transmisi dan pantulan. Di belakang botol, cahaya akan menembus larutan. Pewarna menyerap sebagian warna cahaya dan hanya meneruskan warna tertentu, sehingga warna yang terlihat menjadi lebih terang dan lebih jelas. Sebagian besar cahaya justru dipantulkan kembali ke mata kita, sehingga warna yang terlihat biasanya lebih gelap atau lebih redup. Jumlah cahaya yang diteruskan dan dipantulkan tidak sama. Cahaya yang diteruskan cenderung lebih kuat, sedangkan cahaya pantulan lebih sedikit. Sel kerucut di retina mata menangkap perbedaan intensitas dan warna cahaya tersebut, lalu mengirimkan sinyal yang berbeda ke otak. Jadi, otak kita menafsirkan warna yang berbeda pula meskipun larutannya sama. Inilah sebabnya satu botol yang sama bisa tampak sangat terang ketika disinari dari belakang, tetapi tampak lebih gelap ketika disinari dari depan. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen sederhana tentang pencampuran pigmen. Percobaan ini akan menunjukkan bagaimana warna-warna kapur dapat berubah ketika dicampur dan mengapa perubahan warna tersebut itu bisa terjadi. Yuk kita mulai. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada kapur tulis berwarna, misalnya warna biru dan kuning. Yang kedua ada kapur putih sebagai bahan dasar penyampur. Ketiga ada wadah kecil untuk mencampur pigmennya. Yang keempat ada sendok untuk mengaduk pigmen tersebut. Yang kelima ada sedikit air untuk membuat pasta warna. Semua bahan ini itu mudah ditemukan dan aman untuk digunakan. Langkah yang pertama, hancurkan kapur berwarna hingga menjadi bubuk halus. Lakukan hal yang sama pada kapur putih. Langkah yang kedua yaitu masukkan sedikit bubuk kapur berwarna ke dalam wadah, lalu ditambahkan bubuk warna putih. Langkah yang ketiga yaitu beri sedikit air dan aduk hingga menjadi pasta warna yang merata. Langkah yang keempat yaitu ulangi proses untuk kombinasi warna lain, misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Wahyuda. Di sini saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD dengan judul praktikum peristiwa 8V, warna yang mencurigakan. Maksud dari praktikum ini adalah untuk mempelajari dan memahami bagaimana warna suatu objek dapat terlihat berbeda ketika diterangi oleh cahaya berwarna dibandingkan dengan ketika diterangi oleh cahaya putih. Ini adalah demonstrasi konsep fisika tentang penyerapan dan pemantulan cahaya. Dalam praktikum ini kita membutuhkan bahan dan alat dan juga tempat. Yang pertama yaitu kita membutuhkan beberapa objek seperti pakaian, warna-warni, dan kertas foil yang berwarna ataupun bisa juga benda yang mengkilap seperti kaca dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita membutuhkan pencahayaan. Bisa dari senter ataupun bisa juga dari proyektor. Selanjutnya yaitu kita membutuhkan selembar plastik berwarna sebagai filter untuk menghasilkan sinar cahaya yang berwarna yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu kita membutuhkan ruangan yang gelap agar cahaya yang berwarna menjadi sumber cahaya dominan. Baik, mari kita melakukan praktikum tersebut.
Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang video praktikum tersebut. Yang dimana yang pertama yaitu ketika cahaya yang berwarna diarahkan ke cermin, cahaya tersebut memantul, dan pantulan tersebut ketika diarahkan ke objek yang berwarna yaitu berwarna biru, cahaya tersebut berubah warna menjadi ungu, dan cahaya tersebut tidak seterang sebelumnya. Dan selanjutnya ketika cahaya pantulan tersebut diarahkan ke objek yang berwarna merah, cahaya tersebut tetap berwarna merah karena cahaya yang berwarna itu juga berwarna merah, tidak ada perubahan sama sekali. Dan cahaya tersebut tidak seterang sebelumnya juga karena sudah diserap oleh objek tersebut. Selanjutnya yaitu cahaya yang berwarna putih. Ketika cahaya yang berwarna putih itu diarahkan ke cermin, cahaya tersebut memantul, dan pantulan tersebut diarahkan ke objek yang berwarna. Ketika pantulan cahaya itu diarahkan ke objek yang berwarna, warna objek tersebut tidak berubah karena cahaya itu tidak ada warna sama sekali ataupun berwarna putih. Akan tetapi cahaya tersebut tidak seterang sebelum diarahkan ke objek tersebut karena sudah diserap oleh objek tersebut. Selanjutnya yaitu pantulan cahaya tersebut diarahkan ke objek yang berwarna merah, dan hasilnya sama saja, yaitu cahaya perubahannya yaitu cuman tidak seterang sebelum diarahkan ke objek karena ada penyerapan di situ. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan praktikum berikutnya, yang dimana praktikum ini dengan judul peristiwa 8W, si jangkung dan si pendek. Di sini kita memerlukan sebuah penggaris untuk mengukur ketinggian kedua laki-laki tersebut atau si jangkung dan si pendek. Baik, berikutlah praktikum tersebut. Baik, di sini ada gambar yang dimana di dalam gambar ini terdapat dua orang laki-laki sedang berdiri, yang satunya tinggi, yang satunya pendek. Akan tetapi di sini aslinya dua orang laki-laki ini ukurannya sama, akan tetapi karena terjadinya ilusi ataupun bisa dibilang juga ilusi Fonzo gitu. Gimana kita untuk mengetahui bahwasanya mereka berdua ini tingginya sama? Kita dapat mengukur mereka dengan penggaris ataupun alat ukur lainnya gitu. Cara mengukurnya itu kita mengukur dari kakinya pakai penggaris. Di sini ukurannya 4 cm. Begitupun juga di sini terdapat juga 4 cm juga. Jadi mereka ini aslinya panjang atau tingginya ini sama saja, akan tetapi karena adanya ilusi Fonzo, maka mereka terjadi seolah-olah mereka ini tinggi sebelah, akan tetapi aslinya mereka sama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum tersebut. Dalam praktikum tersebut membuktikan fenomena ilusi optik di mana kedua objek yang ukurannya sama persis terlihat berbeda akibat pengaruh garis perspektif latar belakang yang menciptakan kesan kedalaman. Kadang kita tertipu menganggap objek yang diposisikan di area jauh pasti lebih besar, padahal ukurannya menunjukkan keduanya identik. Hal ini mengajarkan bahwa penglihatan mata bisa bias, sedangkan alat ukur memberikan fakta objektif. Sebelumnya yaitu
Walaupun pada awalnya terlihat bahwa laki-laki yang berada di belakang lebih tinggi, hasil pengukuran menunjukkan bahwa tinggi mereka sebenarnya sama. Perbedaan ini terjadi karena garis-garis perspektif dalam video membuat benda yang berada jauh tampak lebih besar dari yang sebenarnya. Ini adalah contoh ilusi optik yang dapat menipu penglihatan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melaksanakan praktikum yang terakhir, yaitu tentang peristiwa 8X, ikan dalam mangkok. Dalam praktikum ini kita memerlukan kartu ataupun karton tebal, lalu gambar ikan pada satu sisi dan gambar mangkok pada sisi lainnya. Yang kedua yaitu kita membutuhkan pegangan. Lubangi kedua sisi kiri dan kanan kartu untuk menggunakan gunting ataupun bisa juga menggunakan alat lainnya seperti pisau dan lain-lain. Selanjutnya yaitu memasukkan benang atau tali tipis ke kedua lubang. Ikat ujung benang sehingga kartu dapat diputar. Yang ketiga yaitu memutar kartu. Pegang kedua ujung benang. Selanjutnya yaitu putar kartu secara cepat dengan cara menggosokkan benang menggunakan jari-jari. Selanjutnya yaitu amati apa yang terlihat pada kartu yang berputar. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum tersebut, yang dimana ikan tampak masuk ke dalam mangkuk karena mata kita sedikit lambat saat melihat. Ini disebut presensi penglihatan ketika kamu memutar kartu dengan sangat cepat. Gambar ikan dan mangkok berganti terlalu cepat, lebih cepat dari kedipan mata karena mata kita masih mengingat gambar ikan sebentar. Otak kita langsung mengambil bayangan ikan dan mangkok itu menjadi satu gambar utuh. Hasilnya kita melihat ikan seolah-olah sudah berada di dalam mangkuk, padahal itu hanyalah ilusi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.